Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenankan, saya Indra Rahmawati, Sarjana Ekonomi Magister Sains, sebagai dosen tetap program studi S1 Kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Al-Irsyad Cilacap. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya angku di semester 2, yaitu Akuntansi Dasar yang memiliki beban 2 SKS. Saya telah mengajar mata kuliah Akuntansi Dasar sejak tahun akademik 2021-2022 hingga tahun akademik 2024-2025 saat ini. Mata kuliah dasar termasuk dalam mata kuliah wajib pada program studi S1 Kewirausahaan di Universitas Al-Irsyad Cilacap. Adapun deskripsi mata kuliah akuntansi dasar yaitu mata kuliah yang mempelajari sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan. Fungsinya untuk menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam mengambil pilihan-pilihan beralasan di antara berbagai tindakan alternatif. Pada perkuliahan akuntansi dasar dilakukan dengan pendekatan blended learning, yaitu penggabungan antara pembelajaran luring atau tatap muka langsung dengan daring melalui platform e-learning yang digunakan Universitas Al-Irsyad Cilacap, yaitu EdLink. Mahasiswa dapat mengakses dan mengunduh rencana pembelajaran semester atau RPS, materi perkuliahan, serta dapat mengunggah tugas secara online pada platform EdLink. Kegiatan diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi dapat dilakukan secara tatap muka di dalam kelas. Saya menerapkan metode pembelajaran yang menekankan keaktifan, partisipasi mahasiswa, serta berlandaskan pada pengalaman langsung di lapangan. Beberapa metode yang digunakan antara lain ceramah interaktif, guna memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap teori yang bersifat aplikatif, diskusi kelompok untuk menyelesaikan studi kasus nyata, serta pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning, di mana mahasiswa dalam menyusun laporan keuangan yang akan dimanfaatkan oleh pihak internal dan eksternal manajemen sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Capaian pembelajaran pada mata kuliah akuntansi dasar yaitu yang pertama, CPL Sikap. Diharapkan mahasiswa mampu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. CPL yang kedua yaitu pengetahuan, mahasiswa mampu memahami dasar membuat usaha sesuai dengan iklim bisnis. CPL ketiga yaitu keterampilan umum mahasiswa. Mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Selanjutnya, di CPL keempat ada keterampilan khusus. Mahasiswa mampu mengaplikasikan investasi non-riba. Capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah yaitu PMK yang pertama, pemahaman dasar akuntansi. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian akuntansi, pandangan umum tentang akuntansi, lingkungan akuntansi, serta struktur dasar dan persamaan akuntansi. CPMK kedua, pengenalan dan penggunaan akun serta pencatatan akuntansi. Mahasiswa mampu menjelaskan jenis akun, manfaatnya, serta menyusun jurnal dan jurnal khusus dalam proses akuntansi. CPMK ketiga, proses penyesuaian dan penyusunan laporan keuangan.
Mahasiswa mampu menjelaskan dan menyusun jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, dan neraca laju. CPNK 4, akuntansi berdasarkan jenis perusahaan. Mahasiswa mampu menerapkan akuntansi pada perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. CPNK 5, akuntansi aset dan kewajiban. Mahasiswa mampu menjelaskan perlakuan akuntansi terhadap kas, piutang, persediaan, investasi, aset tetap, dan utang. Penilaian dalam mata kuliah akuntansi dasar mencakup 6 komponen, yaitu yang pertama, aktivitas partisipatif yang terdiri dari studi kasus sebesar 10%, presentasi 20%, kehadiran 5%. Komponen yang kedua yaitu hasil proyek sebesar 25%. Sedangkan komponen yang ketiga yaitu tugas sebesar 10%. Komponen yang keempat, kuis sebesar 10%. Komponen yang kelima, UTS sebesar 15%, dan komponen yang keenam, UAS sebesar 15%. Penilaian dilaksanakan secara adil dengan mengacu pada indikator seperti akurasi dan pemahaman materi, keterlibatan aktif, serta kecakapan menganalisis studi kasus. Saya menerapkan rubrik penilaian yang transparan dan terukur, serta menyampaikan hasil evaluasi kepada mahasiswa sebagai bentuk umpan balik guna mendukung peningkatan kualitas pembelajaran. Melalui pendekatan ini, saya berkomitmen menciptakan proses belajar yang berorientasi pada mahasiswa, sekaligus mempersiapkan lulusan yang berpikir kritis, adaptif, menghadapi tantangan dunia kerja maupun wirausaha di sektor keuangan yang terus berkembang. Baik, selanjutnya mari kita lihat bersama video pembelajaran untuk mata kuliah akuntansi dasar. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa, terima kasih semuanya. Oke, alhamdulillah pada saat ini teman-teman semuanya bisa berkumpul nih di satu kelas untuk mata kuliah akuntansi dasar. Sebelum dimulai kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang kita akan baca bersama-sama. Ayat suci yang akan dibaca Al-Kausar. Silahkan dipimpin salah satu ketua kelasnya. Siapa di sini? Fahmi. Oke, Mas Fahmi, silahkan. Untuk membuka Al-Kausar, kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahu adzim. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, ini pertemuan yang kedua. Kemarin kita sudah melakukan pertemuan sebelumnya ya. Sebelum kita masuk ke dalam siklus akuntansi, kita akan mereview dulu yang materi yang kemarin, gitu ya. Nanti siapa nih yang bisa menjawab pertanyaan akan mendapat nilai tambahan. Oke. Teman-teman masih ingat akuntansi itu bisa ada dua, dibagi dua, akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Apa yang dimaksud dengan akuntansi keuangan?
Safira, Bu. Oke, Safira. Izin menjawab ya, Bu, dari pertanyaan Ibu, yaitu adalah akuntansi keuangan. Nah, akuntansi keuangan itu adalah sistem akuntansi yang pemakai informasinya adalah pihak eksternal organisasi perusahaan. Jadi contohnya kayak kreditor, pemerintahan, terus juga pemegang saham. Oke, good. Bagus banget ya, Safira masih ingat apa yang disampaikan untuk materi yang kemarin. Kemudian di sini ada akuntansi manajemen. Teman-teman, siapa nih yang masih ingat apa yang dimaksud dengan akuntansi manajemen? Oke, Radista. Untuk akuntansi manajemen itu adalah sistem akuntansi yang pemakai informasinya itu dari pihak internal organisasi perusahaan seperti manajer produksi, manajer keuangan, manajer pemasaran. Nah, ini tuh berfungsi sebagai alat bantu pengambilan keputusan manajemen seperti itu, Ibu. Oke, good. Baik, teman-teman semuanya, sebelum kita masuk ke materi berikutnya yang akan kita bahas pada hari ini, silakan untuk memasuki presensi dulu ke dalam Edlink yang sudah digunakan selama ini. Silakan teman-teman bisa masuk ke dalam Edlink. Oke, baik. Semuanya sudah masuk ya. Kita akan membahas materi pada pertemuan kali ini. Kita akan membahas tentang siklus akuntansi. Apa sih yang dimaksud dengan siklus akuntansi di sini? Siklus akuntansi itu merupakan proses bagaimana akuntansi ini bisa disajikan untuk bisa dilihat, dibaca oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Safira dan Mbak Radista, ketika akuntansi keuangan itu untuk pihak internal ataupun eksternal. Akuntansi manajemen untuk lebih ke pihak internal perusahaan. Nah, di sini kita akan belajar lebih lanjut yang terkait dengan materi siklus akuntansi. Siklus akuntansi urutan kerja yang harus dilalui untuk menghasilkan laporan keuangan perusahaan. Nah, di sini tahapannya kita mengumpulkan dulu dokumen dasar, data-data dasar transaksi yang akan kita masukkan ke dalam laporan keuangan. Setelah dokumen dasar sudah dikumpulkan, kita akan melakukan penjurnalan atau mencatat di dalam sebuah buku ataupun di dalam sebuah aplikasi. Itu ya, di jurnal dulu, kemudian setelah itu kita masukkan ke dalam buku besar atau yang sering disebut dengan memposting. Setelah melakukan di buku besar, kita melakukan laporan keuangan. Oke. Untuk selanjutnya yaitu terkait dengan asumsi dasar akuntansi. Nah, di sini kesatuan usaha khusus, kemudian kontinuitas usaha di dalam satu perusahaan itu kita juga harus dipertahankan. Sini ya. Kemudian penggunaan unit moneter, periode waktu itu digunakan juga pada akuntansi dasar. Standar akuntansi keuangan di sini masih menggunakan SAK IFRS, kemudian menggunakan SAK etap. Meskipun nanti ada perubahan dari SAK etap menjadi SAK EP, gitu ya. Standar untuk organisasi dengan akuntan publik itu kita menggunakan SAK IFRS. Diadaptasi dari International Financial Reporting Standard, SAK IFRS itu masih digunakan di Indonesia. Sedangkan SAK etap, standar untuk entitas tanpa akuntabilitas publik, itu juga masih banyak diterapkan di Indonesia, namun diperbarui dengan SAK EP, entitas publik. Digunakan oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan. Lebih sederhana dibandingkan dengan SAK IFRS.
Kemudian entitas dengan akuntabilitas publik. Ini biasanya perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek, yang sudah go public, biasanya menggunakan standar-standar akuntansi yang sudah terpublikasi. Terdaftar di Bursa Efek, entitas yang telah atau dalam proses menjual sahamnya itu kepada masyarakat umum yang go public. Itu banyak sekali ya sekarang dalam bentuk perusahaan terbatas, perseroan terbatas, dalam bentuk PT. Kemudian lembaga keuangan. Lembaga keuangan di sini seperti bank, asuransi, kemudian pialang efek, dana pensiun, dan reksadana yang mengelola dana masyarakat. Ada fidusa. Fidusa itu juga masuk ke dalam entitas dengan akuntabilitas publik. Fidusa itu entitas yang menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusa bagi sekelompok besar masyarakat. Kemudian di sini ada entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik ini meliputi entitas perorangan, persekutuan perdata, firma, CV, CV gitu ya seringnya, PT tanpa akuntabilitas publik, signifikan, dan koperasi. Entitas ini menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal seperti pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditor, dan lembaga pemeringkat kredit. Baik, teman-teman semuanya, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar tentang studi kasus, yaitu tentang efisri. Efisri, nanti ini kasus fraud di efisri. Kenapa? Nanti Bu Indra bisa setelkan videonya, YouTube-nya, kemudian bisa kita diskusi bersama. Baik, kita mulai. Investor terhadap startup digital di Indonesia. Lantas apa sebenarnya yang terjadi di Efishery dan apa dampaknya bagi startup di tanah air? Startup Efishery didirikan pada tahun 2013 oleh Gibran Husaifah di Bandung. Perusahaan rintisan ini telah mencapai status unicorn melalui pendanaan seri D sebesar 200 juta dolar AS atau setara 3,24 triliun rupiah pada 2023 lalu. Efishery sendiri adalah startup teknologi aquaculture yang bergerak di bidang perikanan dan budidaya ikan. Kini Efishery menghadapi tuntutan serius terkait dugaan rekayasa laporan keuangan. Awalnya penyelidikan dimulai dari laporan seorang whistleblower kepada Dewan Redaksi pada Desember 2024. Investigasi yang dilakukan terhadap perusahaan mengungkap bahwa Efishery diduga menggelembungkan pendapatan hingga hampir 600 juta dolar AS atau setara 9,47 triliun. Teman-teman, tadi belajar dari kasusnya Efisri, itu kita bisa belajar menurut teman-teman semuanya. Apa nih dampak dari yang sudah ditimbulkan, mungkin karena ini kan sudah masuk ke global ya, semuanya mengetahui, dan apa yang bisa kalian ambil hikmahnya, kemudian usaha kalian juga tidak berdampak seperti ini. Ada yang mau memberikan masukannya atau mungkin pendapatnya? Silahkan. Saya Bu. Oke, Fahmi. Ini saya bicara dampaknya aja kali ya Bu ya. Baik. Menurut saya ini kan kalau Efishery kan udah tingkatnya udah global juga. Para investor yang saya pernah lihat juga menelan kerugian sebesar 9,7 triliun kalau kurang salah. Nah ini menurut saya dampaknya lumayan besar ke Indonesia sendiri karena yaitu menjadi kurangnya rasa percaya investor asing terhadap usaha-usaha yang ada di Indonesia sih Bu. Mungkin seperti itu salah satu dampaknya yang akan merugikan negara. Baik, terima kasih pendapatnya Fahmi. Mungkin selain Fahmi ada? Suja? Oke, Suja. Baik, menurut saya
benar banget apa yang disampaikan Mas Fahmi tadi. Kasus ini benar-benar merugikan buat Indonesia, terutama di bidang startup. Apalagi pada masa kasus ini terjadi itu startup lagi naik-naiknya di Indonesia. Jadi ada beberapa startup yang memang sedang naik pada masa kasus ini terjadi. Namun sangat disayangkan kasus ini tentu saja mengurangi kepercayaan dari investor-investor, terutama investor dari luar negeri. Dan menurut saya yang bisa dilakukan itu mungkin mengadakan pengawasan yang lebih ketat di bidang pencatatan, mungkin dari pihak investor atau pihak pemerintah bisa membuat badan tertentu untuk mengawasi perputaran keuangan yang ada di perusahaan. Mungkin itu pendapat dari saya, Bu. Baik, bagus sekali ya masukannya dari Mas Fahmi dan Mas Suja. Di sini berarti kita bisa belajar dari kasus-kasus lain perusahaan-perusahaan yang sudah besar, yang kita sudah melihatnya itu settle, ternyata bisa terjadi kebangkrutan. Dan di dalamnya mungkin ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh oknum. Di sini kita ambil hikmahnya, jangan sampai melakukan kecurangan, apalagi kita sudah belajar tentang akuntansi dasar. Jadi mengerti apa yang harus dimasukkan, perhitungannya seperti apa, kemudian penyajian laporan keuangannya juga digunakan untuk apa. Nah, baik teman-teman semuanya, kita bisa mengambil hikmah tersebut. Kemudian dari mata kuliah ini kita bisa mengevaluasi kembali materi yang saya berikan, bisa di dalam @link, silahkan teman-teman bisa mengaksesnya kembali. Nanti saya akan melihat seberapa besar materi yang sudah saya berikan terserap semuanya oleh teman-teman. Mungkin dari saya cukup untuk pertemuan kali ini. Kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi atas kesempatan dan kepercayaan yang telah diberikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat untuk masyarakat dan bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.